Hey bro, dikutip dari akun Tactical Tribune bahwa jet tempur Rafale milik Angkatan Udara India atau IAF tidak mampu mengunci target pada jet tempur JF-17 Thunder milik Angkatan Udara Pakistan atau VAF. Penyebabnya diklaim karena sistem EW Electronic Warfare pada JF-17 yang dinilai lebih unggul. Informasi ini disebut berasal dari sumber keamanan. Apa poin-poinnya? Pertama, electronic warfare sebagai faktor kunci. Electronic warfare adalah sistem peperangan elektronik yang bertujuan mengganggu atau menipu radar lawan. Jika klaim ini benar, berarti sistem pertahanan elektronik JF-17 terutama varian Block 3 memiliki kemampuan mengganggu radar canggih Rafale termasuk radar AESA miliknya. Yang kedua, implikasi militer dan politik. Jika benar, ini menjadi pukulan reputasi bagi Rafale India yang selama ini dipandang sebagai salah satu jet tempur paling modern di kawasan Asia Selatan. Klaim ini juga bisa meningkatkan moral VAF serta memperkuat narasi bahwa kolaborasi teknologi Cina-Pakistan pada JF-17 berhasil menghasilkan pesawat tempur yang kompetitif. Yang ketiga, potensi propaganda dan informasi yang perlu diverifikasi. Berita seperti ini bisa saja menjadi bagian dari perang informasi warfare antara India dan Pakistan. Perlu sumber resmi atau bukti teknis lebih lanjut sebelum menyimpulkan bahwa Rafale benar-benar tidak bisa mengunci JF-17. Namun yang memang kenyataannya, Rafale India mampu dijatuhkan oleh Angkatan Udara Pakistan menggunakan JF-17. Kedua negara telah lama bersaing di bidang pertahanan udara. Rafale India dikenal memiliki sistem radar RBE-2 AESA dan rudal jarak jauh Meteor. Sementara JF-17 Block 3 dipersenjatai radar AESA KLJ-7A buatan Cina dan sistem electronic warfare terbaru. Kita langsung saja menuju spesifikasi utama JF-17 Thunder. JF-17 Thunder juga dikenal sebagai FC-1 Xiaolong di China. Adalah jet tempur multiperan generasi 4 yang dikembangkan bersama oleh Pakistan Aeronautical Complex atau PAC dan Chengdu Aircraft Corporation atau CAC Cina. Pesawat ini dirancang untuk menggantikan armada jet tempur lama seperti Mirage 3, 5 dan F-7. Dimensi dan desain. Jet tempur canggih ini memiliki panjang kurang lebih 14 meter, lebar sayap kurang lebih 9,5 meter, tinggi 4,7 meter, berat kosong 6,4 ton. Jet tempur ini didesain dengan single engine dengan kemampuan aerodinamis untuk downfight dan serangan jarak jauh. Dengan menggunakan mesin Klimov RD-93 Rusia atau WS-13 Cina pada varian terbaru. Daya dorong kurang lebih 84 kN dengan afterburner, kecepatan maksimum Mach 1,6 atau kurang lebih 1960 km per jam. Jarak jangkaunya kurang lebih 1352 km tanpa pengisian bahan bakar udara. Ketinggian terbang maksimum kurang lebih 16.920 meter atau 55.500 kaki. Avionik dan sistem radar. Radar yang digunakan yaitu radar KLJ-7A AESA pada JF-17 Block 3. Sistem electronic warfare menggunakan self protection jammer, radar warning receiver RWR dan countermeasure dispenser yang sangat efektif untuk menghindari penguncian radar lawan. Jet tempur ini dipersenjatai dengan GSH-23 Min 2 Twin Barrel 23 mm. Jet tempur ini juga dipersenjatai dengan rudal udara ke udara yaitu PL-10, PL-12 Bayan Visual Ring. Rudal udara ke darat yaitu C-802 atau CM-400 AKG. Bom pintar LS-6 GBU-12 VVW 2 rudal anti kapal C-802A.
Varian terbaru dari JF-17 Block 3 dilengkapi dengan radar AESA KLJ-7A, kemampuan data link HMD serta teknologi stealth coating. Memiliki avionik canggih setara dengan pesawat generasi 4,5 seperti F-16V atau Rafale dalam beberapa aspek. Cocok untuk peperangan elektronik modern atau electronic warfare dan BVR (Beyond Visual Range Combat). Apa kelebihan dari pesawat tempur JF-17 standar ini? Pertama, biaya efektif, harga relatif murah sekitar 25-30 juta per unit, 30 juta dolar per unit. Dibanding dengan jet tempur barat seperti Rafale yaitu 120 juta USD. Modular dan upgrade friendly, mudah dimodifikasi dan ditingkatkan. Electronic warfare canggih seperti yang disebutkan di berita, sistem electronic warfare JF-17 mampu mengganggu radar modern. Lalu bagaimana spesifikasi dari Dassault Rafale? Dassault Rafale adalah jet tempur multi-role generasi 4,5 buatan Prancis yang masuk dalam kategori pesawat tempur kelas berat dengan kemampuan omni-role, artinya dapat melaksanakan berbagai misi sekaligus seperti dogfight, serangan darat, serangan anti kapal, intai, dan nuclear strike. Dimensi dan desain, panjang jet tempur ini yaitu 15,3 meter, lebar sayap 10,9 meter, tinggi kurang lebih 5,3 meter. Berat kosong kurang lebih 10 ton, berat lepas landas maksimal kurang lebih 24,5 ton. Kecepatan maksimum pesawat tempur ini yaitu Mach 1,8 atau kurang lebih 2222 km per jam dengan dua mesin Snecma M88-2 turbofan. Jarak jangkau pesawat tempur ini yaitu kurang lebih 3.700 km dengan tangki tambahan. Ketinggian terbang maksimum yaitu kurang lebih 15.240 meter yaitu 50.000 kaki. Rata-rata ketahanan terbang kurang lebih 10 jam dengan pengisian bahan bakar udara. Jet tempur Dassault Rafale juga dilengkapi dengan sistem radar RBE-2 atau AESA (Active Electronically Scanned Array) dengan jangkauan hingga 200 km target udara. Sistem electronic warfare menggunakan Spectra Electronic Warfare Suite, salah satu yang paling maju di dunia, dapat mendeteksi dan mengacaukan radar lawan. Sensor menggunakan IRST (Infrared Search and Track) untuk mendeteksi target tanpa memancarkan radar. Menggunakan glass cockpit dilengkapi dengan 3MVD besar, helmet mounted sights atau HMS, dan sistem data link. Jet tempur ini dilengkapi dengan satu meriam GIAT-30-719B 30 mm internal cannon, hardpoint 14, 5 di full sek dan 9 di sayap. Beban senjata kurang lebih 9.500 kg atau 9,5 ton. Jenis persenjataan yang dipasangkan pada jet tempur ini yaitu rudal udara ke udara Mica IR EM Meteor, jarak BVR hingga 150 km. Jet tempur ini juga mampu membawa senjata nuklir yaitu ASMPA, rudal nuklir Prancis. Lalu bagaimana kelebihan dan kekurangan dari dua jet tempur canggih ini? Kita mulai dari kelebihan utama JF-17 standar. Biaya akuisisi relatif murah. Harga satuan umumnya dilaporkan jauh lebih rendah dibanding jet barat kelas menengah atau berat. Estimasi berkisar belasan hingga puluhan juta USD. Blok 2 sekitar kurang lebih 25 miliar dolar. Paket lebih maju dapat lebih tinggi tetapi tetap kompetitif. Produksinya lebih mandiri. Sekitar separuh lebih struktur airframe diproduksi di Pakistan, perkiraan 58%, sisanya dari Cina. Jalur produksi domestik menekan biaya operasional dan memberi fleksibilitas upgrade bagi Pakistan Aeronautical Complex atau PAC. Selanjutnya yaitu multi-role, yaitu integrasi senjata beragam, mampu membawa kombinasi rudal udara ke udara, anti kapal atau MIS C-802, anti radiasi, bom berpemandu laser,
glide kit, serta kanon internal. Arsitektur manajemen senjata mendukung berbagai asal senjata sehingga menarik bagi pembeli non-NATO. Upgrade Block 3 AESA Electronic Warfare lebih maju. Varian Block 3 menambahkan radar AESA. KLJ-7A disebut luas, avionik lebih modern, peningkatan kemampuan peperangan elektronik, dan integrasi helm display menempatkan JF-17 di kelas 4+ gens dan budget. Selanjutnya memiliki VVR misil atau VL-15 atau VL-10 potensi daya gentar. Kemampuan membawa rudal jarak jauh VL-15 dan rudal dogfight manuver tinggi VL-10 memberi nilai strategis terutama bila didukung sensor eksternal sebagai penyeimbang dari harganya yang lebih murah terhadap armada lawan yang lebih mahal. Selanjutnya adalah doktrin penggunaan JF-17 mengandalkan data link dari platform EIWNC seperti SAAB 2000, ERI EY untuk cuing target jarak jauh, memperluas envelope tembak rudal BVR. Selain Pakistan sebagai pengguna utama pesawat ini telah dioperasikan oleh Myanmar dan Nigeria dan menarik minat negara lain, misalnya laporan ketertarikan Azerbaijan pada Blok 3 menunjukkan daya tarik harga plus kemampuan upgrade negara yang berminat. Apa kekurangan dari jet tempur JF-17 ini? Pertama, mesin RD-93, efisiensi dan daya tahan. Varian awal bergantung pada turbofan Rusia RD-93 yang dikenal relatif boros bahan bakar, berasap smoky, dan membutuhkan perhatian pemeliharaan. Pakistan mulai opsi peningkatan mesin alternatif untuk memperbaiki efisiensi dan later time. Ketahanan dan survivabilitas single engine. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, margin keselamatan dan survivabilitas tempur, misalnya saat terkena kerusakan, secara inheren lebih rendah dibanding jet twin engine kelas berat. Ini sering disorot dalam kritik terhadap JF-17. Selanjutnya, combat radius dan muatan senjata JF-17 lebih kecil dibanding pesawat yang lebih besar seperti Rafale. Hal ini membatasi misi jarak jauh tanpa tanker dan jumlah senjata. Dari segi radar, laporan menunjuk bahwa radar AESA Block 3 KLJ-7A belum memiliki jangkauan memadai untuk sepenuhnya memaksimalkan rudal sangat jauh seperti PL-15. Tanpa bantuan sensor eksternal mengurangi efektivitas BVR mandiri. Varian awal kekurangan elektronik warfare internal dan HMD. Batch awal Blok 1 dan 2 tidak menyediakan ruang internal memadai untuk sistem jamming organik penuh dan belum dilengkapi helmet mounted display atau sight. Beberapa kekurangan ini sedang ditutup di Blok 3. Rantai pasok multi negara dan ketergantungan suku cadang. Yang selanjutnya yaitu isu keandalan dan lingkungan operasi keras. Pengamat mencatat kekhawatiran tentang reliabilitas jangka panjang, panas, debu tropis, dan kebutuhan maintenance ketat agar performa tetap optimal. Tantangan bagi beberapa calon operator dengan infrastruktur terbatas. Jejak radar dan stealth terbatas. JF-17 tidak dirancang sebagai pesawat berpenampang radar rendah. Survivabilitas di wilayah pertahanan udara berlapis tetap lebih menantang dibanding platform stealth modern. Itu dia tadi kelebihan dan kekurangan dari jet tempur JF-17. Lalu bagaimana kelebihan dan kekurangan dari jet tempur Dassault Rafale? Pertama, multi-role, omni-role. Rafale dirancang sebagai jet tempur multirole sejati, mampu melakukan dogfight, serangan darat, anti kapal, pengintaian, dan bahkan misi nuklir dalam satu platform. Mampu mengganti konfigurasi misi di udara, air to air ke air to ground tanpa harus kembali ke pangkalan. Avionik dan sensor mutakhir dilengkapi dengan radar AESA RBE-2AA dengan jangkauan hingga kurang lebih 200 km yang mampu melancang beberapa target secara simultan. Memiliki ERST atau Infrared Search and Track yang bisa mendeteksi pesawat lawan tanpa mengaktifkan radar atau silent mode. Sistem peperangan elektronik Spectra, salah satu elektronik warfare suite terbaik di dunia, mampu mengganggu dan mendeteksi radar lawan dari jarak jauh.
Selanjutnya, Rafale dilengkapi dengan rudal VVR Meteor. Rudal udara ke udara Meteor memiliki jangkauan efektif hingga kurang lebih 150 km. Lebih unggul dibanding banyak rudal di kelasnya. Rudal Mika, IR atau EM juga memberi fleksibilitas untuk pertempuran jarak menengah hingga dekat. Selanjutnya, manuver dan aerodinamika unggul. Desain Canard Delta Wings membuat Rafale sangat lincah di dogfight, serta dengan pesawat kelas top seperti Aerofighter Typhoon, kecepatan hingga Mach 1,8 atau kurang lebih 2.222 km per jam dan kemampuan menahan G-force tinggi. Payload besar, memiliki 14 hardpoint dengan kapasitas angkut senjata kurang lebih 9.500 kg, jauh di atas jet ringan seperti JF-17 kurang lebih 3.600 kg. Rafale dilengkapi dengan twin engine safety and power, menggunakan dua mesin Snecma M88-2 memberi daya dorong besar total kurang lebih 150 kN dengan keamanan lebih baik dibanding pesawat mesin tunggal jika satu mesin gagal. Jarak operasi yang panjang, combat radius hingga kurang lebih 1.800 km, cocok untuk operasi jarak jauh tanpa pengisian bahan bakar di udara. Bisa terbang hingga 10 jam dengan pengisian bahan bakar di udara. Integrasi senjata dan bom pintar, mampu membawa rudal anti kapal Exocet, rudal jelajah Scalp EGI dan bom pintar AASM Hammer yang sangat efektif untuk serangan presisi. Selanjutnya yaitu kekurangan dari Dassault Rafale. Pertama, harga yang sangat mehong. Harga per unit Rafale bisa mencapai 120 juta USD, jauh di atas jet sekelas JF-17 atau F-16. Biaya operasional dan perawatannya sangat tinggi, diperkirakan 16.000 USD per jam terbang. Jumlah produksi dan ekspor terbatas, tidak sebanyak F-16 dan F-35, sehingga biaya logistik dan spare part lebih tinggi. Komponen dan upgrade harus melalui produsen Prancis, membuat ketergantungan tinggi. Ukuran dan jejak radar besar, karena bukan pesawat stealth. Penampang radar Rafale lebih besar dibanding F-35 atau J-20. Meskipun sistem spektra membantu Rafale, tetap kurang low observable di area udara pertahanan udara berlapis. Selanjutnya, Rafale adalah jet generasi 4.5. Dengan munculnya jet generasi 5 F-35 J-20, teknologi Rafale akan semakin tertinggal dalam hal stealth dan sensor fusion. Ketergantungan pada infrastruktur modern memerlukan dukungan pangkalan dengan teknologi tinggi untuk pemeliharaan yang bisa jadi sulit untuk negara fasilitas terbatas. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari Dassault Rafale dan JF-17 Block 3. Lalu, bagaimana perbandingan antara kedua pesawat tempur ini? Dassault Rafale adalah jet tempur kelas berat generasi 4.5 buatan Prancis dengan teknologi mutakhir, sedangkan JF-17 Block 3 adalah jet tempur ringan generasi 4+, hasil kerjasama Cina-Pakistan yang dirancang hemat biaya namun tetap mematikan. Dari segi kecepatan, keduanya cukup seimbang karena Rafale mampu mencapai Mach 1,8 dan JF-17 juga mampu berada di kisaran 1,6 sampai 1,8. Meskipun Rafale memiliki tenaga dorong yang jauh lebih besar berkat mesin ganda Snecma M88-2. Dalam hal jangkauan, Rafale unggul dengan jarak tempur hingga 1.800 km, 850 km dan ferry range kurang lebih 3.700 km, sedangkan JF-17 Block 3 hanya sekitar 1.200 sampai 1.600 km, sehingga Rafale lebih unggul dan lebih cocok untuk misi jarak jauh. Dari sisi persenjataan, Rafale memiliki kapasitas angkut senjata hingga 9.500 kg di 14 hardpoint. Mampu membawa rudal udara ke udara Meteor dengan jangkauan kurang lebih 150 km, rudal Mika IREM, bom pintar AASM, hingga rudal jelajah SCALV EG. Sementara itu JF-17 Block 3 hanya mampu mengangkut sekitar 3.600 kg di 7 hardpoint.
tetapi sudah bisa membawa rudal BVR PL-15 dengan jangkauan yang bisa menandingi Meteor serta rudal jarak dekat PL-10 yang sangat lincah. Meskipun payload Rafale lebih besar, JF-17 tetap kompetitif di area VVR karena dukungan rudal PL-15. Keunggulan terbesar Rafale ada pada radar RBE-2 AESA dan sistem peperangan elektronik Spectra yang termasuk terbaik di dunia. Namun JF-17 Blok 3 telah dilengkapi radar AESA KLJ-7A dan suite Electronic Warfare modern buatan Cina yang dirancang untuk memblokir atau menipu radar lawan dalam kondisi peperangan elektronik seperti yang dikabarkan di berita. JF-17 dengan jamming aktif dan bantuan pesawat AEWNC atau RIEY dapat menyulitkan radar Rafale melakukan lock-on. Hal ini bukan karena Rafale inferior, tetapi lebih karena taktik perang elektronik PAF yang semakin canggih. Dari segi biaya, JF-17 jelas lebih unggul karena harganya hanya sekitar 25 hingga 30 juta USD per unit. Jauh lebih murah dibanding Rafale yang bisa mencapai 100 hingga 120 juta US dollar per unit. Biaya operasional JF-17 juga lebih rendah, menjadikannya pesawat yang efisien untuk negara-negara dengan anggaran terbatas. Namun Rafale adalah pesawat serbaguna dengan kemampuan operasi jarak jauh, muatan senjata besar, serta teknologi mutakhir yang memberikan keunggulan menyeluruh di hampir semua aspek. Di atas kertas, Dassault Rafale memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan JF-17 Block 3. Lalu, apa yang membuat Rafale di India mampu dijatuhkan dan dirontokkan hingga tersungkur oleh JF-17? Pertama, Electronic Warfare JF-17 Block 3 mungkin berhasil menipu atau menurunkan efektivitas radar AESA Rafale. Kedua, dukungan AEWNC memungkinkan JF-17 mengandalkan data dari pesawat radar, sementara Rafale harus mengandalkan radar on board. Yang ketiga, RCS kecil ditambah dengan sudut serang profil kecil JF-17 membuat radar AESA butuh waktu lebih lama untuk mengunci target, terutama di jarak BVR. Yang keempat yaitu perang elektronik modern. Dalam skenario peperangan modern, kemenangan bukan hanya soal pesawat, tapi juga jamming data, link, dan taktik. Jadi, secara teknologi murni, Rafale lebih unggul dari JF-17 di hampir semua aspek. Radar avionik, rudal. Namun, dalam situasi tertentu di mana JF-17 menggunakan elektronik warfare canggih dan dengan dukungan AEWNC, Rafale bisa kesulitan melakukan lock-on. Ini bukan berarti JF-17 lebih superior, melainkan taktik dan sistem pendukung PAF yang membuat perbedaan, yang akhirnya membuat kita menyimpulkan JF-17 lebih superior, karena pada kenyataannya Rafale yang mampu dirontokkan dan tersungkur. Bagaimana kira-kira? Ada yang ingin disampaikan? Silahkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.